Halo teman-teman semua, aku Sadam Permana, sarjana hukum yang akan membahas kasus hukum setiap minggunya. Dan kali ini bersama dengan Diva Internasional. Terima kasih. Dr. Ihsan, oh my god. Tembakannya langsung ke Sadam Permana ya. Takut Gila. banget. Gimana? Hukum FK. Hukum FK, Masya Allah, tabarakallah. Luar Apa biasa. kabar Dr. Ihsan? Sehat, alhamdulillah. How Gimana are you? Sadam How's Permana? life? How's life? Luar biasa ya, kita setelah menjadi biduan puskesmas langsung diundang ke langsung Sadam di Permana sini. loh. Langsung kita pivoting, podcast Sadam Permana. Ayo gas, Aduh, gas. takut banget. Gitu. Ini habis apa kak? Habis kayak ngecek orang, habis dari mana ini? Kita habis menyehatkan masyarakat. Menyehatkan ya. masyarakat. Tadi kebetulan gue juga lagi habis ada acara vaksinasi imunisasi lah sama Oh Masya Kemenkes. Allah, oke. Terus kayak wah jadinya makin tahu kalau ternyata di Indonesia ini lebih dari 1 juta anak masih belum diimunisasi. Jadi kayak ya banyak hal yang menjadi PR kita Bener. sebagai bangsa ini. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Merdeka. Merdeka. Jangan Siapa jangan. sih yang nggak tahu Dokter Ihsan? Perlu gue kenalin lagi, ha? Boleh dong. Gak kenalin. mungkin dong nggak tahu Dokter Ihsan, Dokter Gen Z kita yang selalu men-share apapun itu tentang kehidupan dokter, yang kayak semua di-share yang harusnya kita kayak, demi apa dokter kayak gitu? Itu di-share sama si beliau ini. Motivasinya apa San? Kayak men-share kehidupan di TikTok tuh seperti apa? Enggak, supaya semua orang tuh tahu kalau kita tuh sebagai dokter juga susah. Betul. Paham nggak? Kita manusia biasa, ya nggak sih? Kita juga bisa susah gitu. Finansialnya juga bisa susah, ya nggak? Kita di bawah UMR nih gaji, mohon maaf punten. Silahkan lihat di kamera Kak. Oh iya Untuk benar. kayak, iya. Kita gaji nih di bawah UMR. Naikkan gaji nakes. 3 juta aja belum tentu. Ini kita keingetan dari kepala sampai ujung pantat, balik lagi ujung pantat sampai ujung pala gitu. Iya. Terus Ya, habis semoga itu, didengarkan. iya betul. Iya. Terus dengan berbagai macam tekanan-tekanan. Jadi inilah ketika kita ingin memajukan bangsa ini, maka sebetulnya ada 2 aspek yang harus diperhatikan. Apa aja itu, Pendidikan Bang? Ya. dan kesehatan. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa? Kenapa pendidikan saudara Sadam? Kenapa pendidikan? Karena memang pendidikan adalah tonggak utama dari majunya sebuah bangsa. Dan tidak mungkin ada bangsa yang bisa maju ketika pengisinya atau penerusnya tidak sehat. Benar. Jadi itulah pentingnya pendidikan dan kesehatan. Betul? Hidup Dokter Ihsan. Hidup! Makanya kan kita harus bergizi ya. Betul. Iya, maksudnya bergizi. Gizi kita harus seimbang. Harus cukup dong. Assalamualaikum deh gue. Nah, ngomongin masalah dokter ya. Menjadi dokter pasti tidak mudah. Iya enggak? Butuh proses yang panjang. Boleh tapi dipersingkat nggak kayak proses menjadi dokter itu seperti apa sih? Oke, jadi kan emang kita kan sekolah ya dokter ya. Iya. Berarti kalau abis lulus SMA ya udah lo kuliah kedokteran. Iya. Gak mungkin kuliah perikanan. Iya nggak mungkin, apalagi ke hutan. Apalagi hukum juga kan nggak mungkin ya. Betul. Iya. Betul. Iya. Banyak fakultas Nah, nih. terus Iya, habis iya, iya. itu Terus. kebetulan kita kuliah sarjana 3,5 tahun. 3,5 tahun. Alhamdulillah ada Oke. ijazahnya. Cum laude. Cum laude. Alhamdulillah, S1. Masya Allah. Ijazahnya ada tuh di rumah. Udah Asli. asli. Asli, betul. benar. Terus Iya, habis iya, itu iya. 2 tahun, 3,5 tahun kan tadi kan. Tiga setengah kedokteran. 2 tahun kemudian kita lanjutin gelar profesi. Itu gak dapet gelar dokter. Tapi kita ini sebagai dokter belum bisa langsung kerja. Kalau udah 5,5 tahun sekolah, ya kan lama kan tuh kan. Terus habis itu harus ada internship dulu, pematangan nih setahun. Ya udah kayak gue setahun selesai, udah sekarang udah bekerjalah kita di Sadam Permana Podcast. Bekerjalah di sini sekarang tapi sebagai dokter juga, Masya Betul. Allah. Sekali lagi tepuk tangan dong. Oke, ngomongin tentang proses menjadi dokter, hari ini gue tuh mau bahas sebuah kasus Dokter Ihsan, ya. Sebuah kasus yang menurut gue tuh cukup mencengangkan. Kenapa? Karena ini ada kasus anak SMA umur 18 tahun, tapi dia itu sudah berlaga menjadi dokter senior. Bukan cuma berlaga, dia itu bahkan sudah melakukan praktek 18 tahun, bahkan sampai mau naik jabatan jadi direktur klinik yang ujung-ujungnya malah ketahuan kalau dia itu dokter KW. Tapi usianya berapa? 18 tahun. Nah, sebagai dokter, kita akan melihat dari perspektif seorang dokter dan nanti gue akan membahas sebagai aspek hukumnya seperti luar biasa. apa. Oh dipakai nih sarjana hukumnya. Masih dipakai sarjana hukum, iya. ijazahnya masih ada. Ada asli. Asli dong. Bisa Iya. ditunjukin nggak? Bisa, Oh, bisa, iya. bisa setelah ini ya pemirsa. Oke, kita langsung masuk ke kronologi kasusnya di episode Dokter Abal-Abal. Ini kasus bermula dari tahun 2015 di West Palm Beach, Florida. Muncullah Malachi Love Robinson, remaja yang berusia 18 tahun. Dia tuh bikin klinik San, dengan nama kliniknya tuh keren. The New Birth New Life Medical Center and Urgent Care. Ini biasa kalau nama klinik sekeren ini kah di Indonesia? Enggak sih, Enggak lebih ya? ke
Gria sehat gitu. Iya gak sih kayak Iya, sehat, iya, sumpah. apa kayak, apalagi Medical. medical, Iya, terus betul. kayak apalagi sih kira-kira nama-nama yang kayak rumah sakit banget, klinik gitu. Guys. Medical, apalagi kira sehat gitu-gitu ya. Iya. Ya itulah, tapi nggak ada yang sampai Sehat, new birth, new New life, Birth, New Life, urgent enggak sih. care gitu ya. Itu lebih ke sekte ya kayaknya. Nah tapi San, dia tuh punya gelar juga. Anda punya gelar. Punya. Tunjukkan gelarnya apa? Udah deng. Ah, Dokter Ah, ah. Iksanuddin Ah, Qot'i. Masya Allah, tabarakallah. Nah tapi kita sebut aja dia, kita samarkan aja lah ya namanya, kita sebut aja apa? Lo bisa pilih deh namanya siapa. Kita Namanya kasih nama apa Mawar. ya? Mawar. Kita Betul. sebut saja Mawar ya. Nah Mawar itu juga punya gelar, San. Oke. Gelarnya tuh MD, PhD, HHP, CAMPC. Tuh, Oke, kayak akademis PC banget ya, gak tuh? benar. Itu bener, tapi ini bener gak? Ini namanya bener gak? Gelarnya bener gak? Kedokteran gak? Kalau MD emang kan gue juga MD kan, medical doctor. Itu kalau bahasa Inggrisnya dokter ya medical doctor. Medical doctor ya. Betul. PhD loh, Kalau- S3 loh. Bener, Masya S3, Allah. 18 tahun kata kita. Betul, cepet banget ya PhD kakak itu ya. setara sama doktor. Heeh. Kalau HHP mah kurang tahu ya Pak ya. AMPC gitu. AMPC ya AMPC. kurang tahu tuh. Ya itulah yang pokoknya gelar lah ya, keren lah ya. Tapi sebenarnya gelar ini adalah palsu, San. Ini Oke. parah banget. Lo bayangin lo kerja keras menjadi seorang dokter susah ya. Betul. Bertubi-tubi itu gimana sih perasaan kerja keras sebagai dokter ketika masa kuliah deh gitu? Apa aja pengalaman-pengalamannya? Kita kan jungkir balik ya kuliah ya. Gimana bener. jungkir baliknya Kita kan gimana tuh, mencari Bang? ijazah asli. Jungkir balik. Iya, benar. iya, Kita iya. kan mencari ijazah asli nih. Ah. Terus habis itu ya kalau misalnya tiba-tiba disetarain sama orang yang nggak punya ijazah, gimana dong? Apalagi ijazahnya palsu. Di- Yang ini palsu ya, yang ini. Iya, Yang ini gelarnya maksudnya palsu. sampai dipakai untuk bikin klinik. Betul. Itu Gitu kan loh. sangat amat Gak bisa. Sedangkan kita sebagai seorang dokter kita bertanggung jawab atas nyawa. exactly. Betul. Kita bertanggung jawab atas bangsa. Betul Kita sekali. bertanggung jawab atas sebuah masa depan bangsa. Bagaimana bisa kita menggunakan sesuatu yang tidak ada? Setelah ini Ihsan mewakili rakyat. Wow. Pilih nomor. Nah, 10. Nah, ditentuin dulu nomornya ya kak ya. Iya. Nah, tapi si Mawar ini, San, parahnya dia tuh menerima pasien. Dia tuh memberikan pemeriksaan, dia bahkan cek tekanan darah, sampai ngasih suplemen herbal. Sebenarnya boleh nggak sih kayak dokter abal-abal? Ya nggak boleh lah ya. Ya nggak boleh Kasih obat gitu. Gimana? Ya gimana, nggak boleh menurut lah. Maksudnya ya lu ngasih obat berarti kan harus ada base-nya. Maksudnya Iya. kena dasar kalau ngasih obat tuh apa? lu? Resepnya ya. Maksudnya kalau boleh penjelasan klinisnya nggak kak? Kayak gimana tuh? Jadi Pakai apa gitu? Jadi gini, kalau untuk memberikan obat berarti kan harus itu kan bentuk suatu intervensi, ya kan? Intervensi itu kan dilandaskan pada diagnosa. Betul. Misalkan lo kenapa nih lo datang ke gue, lo ada masalah apa nih? Gue tegakin masalahnya. Misalkan lo batuk pilek, ya udah diagnosanya ada batuk pilek. Misalkan common cold karena infeksi virus, ya udah nanti gue kasih obat sesuai dengan diagnosa itu. Dan obat itu adalah bentuk intervensi dari gue. Oke. Bentuknya secara obat-obatan. Tapi kan Obat-obatan ada juga masuk. intervensi tidak obat-obatan gitu. Misalkan kayak perbanyak istirahat, Terbanyak istirahat. iya, minum yang anget-anget misalkan kayak Oke. gitu segala macam. Nah kalau misalkan lo ngasih obat tapi lo nggak punya basis pengetahuannya nggak mungkin bisa. Betul. Jadi itu akan sangat bermasalah sekali ya kakak Benar. ya. Heeh. Nah, tapi yang lebih gokil lagi nih. Bahkan si Mawar ini tuh dia sempat masuk ke rumah sakit Santa Mary's Medical Center dengan jas putih, terus dia pakai stetoskop, terus dia jalan-jalan kayak dokter beneran selama 1 bulan penuh sebelum akhirnya. Tapi ini fun Dicurigai. fact ini cukup sering di Indonesia sih. Oh iya. Iya. Oh gimana Maksudnya kayak ceritanya? kadang ya nggak tahu ya oknum-oknum misalkan kayak berpura-pura jadi dokter tapi kadang ngejual sesuatu ke pasien. Misalkan kan namanya rumah sakit, misalnya rumah sakit yang biasa ya, bukan kayak rumah sakit swasta yang high class gitu. Ya rumah sakit kadang tuh suka ada orang nyamar pura-pura jadi dokter atau pakai tenaga pakai kesehatan. jas, pakai stetoskop Iya dan kadang lain-lain. suka kayak gitu. Tapi ini pernah baca, maksudnya adalah kejadiannya dan diceritain. Terus habis itu ya dia pura-pura kayak ya nanti kita mau kasih treatment ini belinya di sini ya, nanti transfer ke saya gitu-gitu. Astagfirullahalazim. Jadi ya Penipuan, guys. emang kadang makanya bahaya. Itulah makanya pentingnya kalau kita sebagai seorang pasien kita ada tenaga kesehatan yang datang, kita juga boleh untuk mengkonfirmasi mereka adalah siapa gitu. Betul. Dan kita sebagai dokter juga biasanya kita kenalin diri nih. Selamat pagi Bapak Ibu Sadam, saya Dr. Iksan yang berjaga di Poli, saya Dr. Iksan yang lagi
jaga di kita coba aja kali ya. Kita coba kali ya. Kita coba Gimana praktek tuh? ya gimana. Misal lo pasien nih. Gue pasien. pasien. Gue demam. Oke, lo demam, mungkin lo kan DBD ya. Iya, Oke, DBD. terus misalkan gue butuh evaluasi lo nih. Aduh, iya. Selamat pagi Bapak Sadam, saya Dr. Iksan yang berjaga di Bangsal pada hari ini. Pak, gimana kondisinya? Nah, kita tanya tuh kayak gitu. Lemes banget, Pak. Nah, nanti lo tuh bisa konfirmasi ke gue. Oh iya dok, dengan dokter siapa ya dok? Dokter Iksan misalkan kayak gitu. Ya udah tanya. Perlu sampai kayak kuliahnya di mana dulu? Enggak dong. Enggak perlu ya. Enggak perlu nunjukin ijazah, enggak perlu. Karena biasanya ada name tag kita. Udah pasti asli. Ada identitas Udah yang pasti menunjukkan asli, kita adalah dokter anggota asli dari rumah sakit itu. Tapi pertanyaan gue berarti kan ini kan berarti bohongan ya dokternya ya. Betul. Sebagai seorang dokter lu bisa nggak membedakan kayak karena lo kan berarti udah berapa tahun nih berkecimpung dalam dunia medical. Terhitung dari tahun pertama kuliah deh berapa tahun berarti? Berarti 6,5. 6,5 berkecimpung dengan orang-orang medis kan. Berarti sehari-harinya juga. Nah, ada nggak sih kayak perbedaan antara misalnya gue orang biasa nih sama kayak ini kayaknya orangnya ngerti medis nih. Tapi jujur apa? kelihatan sih dari Gimana? how you deliver apa yang lo ucapkan tuh kelihatan. Oke, gimana perbedaannya? Ini menarik juga. Tapi gue nggak tahu ya ini kayak ini semacam, perspektif pribadi kan, misalnya kayak ini dari observasi lo gitu. Kayak kita punya gut feeling aja. Nggak tahu ya ini gue maksudnya gue punya gut feeling kayaknya dia orang medis deh. Soalnya misalkan lo menjelaskan tentang keluhan lo atau lo ngobrol ke gue, kadang tuh suka ada semacam hidden textnya atau hidden speech yang lo bilang, oh ya kayaknya ini kata-kata yang tidak mungkin orang lain bisa tahu. Contoh, gitu. misalnya kayak dok perut saya sakit tapi kayak orang medikal ngomongnya apa? Misalkan dok perut saya agak sakit nih tapi kayaknya agak bagian biasanya kan ulu hati ya. Ini kayaknya bagian epigastrium gitu. Apaan tuh? Jadi kayaknya nggak mungkin nih kalau lo bukan seorang tenaga kesehatan. Betul. Tapi sebenarnya tidak se-hard itu ya. Maksud gue tidak sejelas itu gitu loh. Tapi bahkan ketika lo ngobrol lo ngejelasin yang menjadi concern lo tuh bisa kelihatan aja. Bisa kelihatan dari bahasa-bahasa yang digunakan. Kalau gue sampai dengan saat ini ya merasakan gitu. Oke, kita balik lagi ke kasus deh, boleh. Si Mawar ini itu dapat gaji dari menjadi dokter abal-abalnya. Nanti kita akan bahas ke bagaimana ketika membandingkan dengan gaji asli dokter di Indonesia. Since lo udah dokter kan. Nah si dokter abal-abal si Mawar ini ya, selama karirnya ya, dia itu bisa mendapatkan gaji sebesar $70,000 per tahun dari posisinya sebagai clinical director. Bahkan udah sampai clinical director. Gila, keren banget. Dan kalau misal dirupiahin, ini kan kejadian tahun 2016 nih. Itu kalau misalnya dirupiahin ya, diubah jadi kurs Indonesia itu jadi 945 juta per tahun, hampir 1 miliar. 945 juta bagi 12 berapa? 945 bagi 12. Gak bisa ngitung gue. Gak bisa ya. Kalkulator dong. Kalkulator bang ya. Bukan anak COC nih kebetulan. Iya, sorry. Iya maaf ya kakak ya. 78,75. 78 juta per bulan. 78 juta. 78 juta. Itu buat apaan ya 78 juta? Nah bahkan ada pasien lansia, dia tapi malah duitnya ludes. Sama si dokter bodongan ini sekitar 42 juta atau sekitar 2.800. Dibantunya tuh apa maksudnya? Dibantu ludes tuh kayaknya ini gue nggak tahu nih penjelasannya seperti apa, tapi kayaknya menurut gue ya mungkin ini kemungkinan kayak dikasih obat, beli obatnya atau kayak dapat rekomendasi kayak ini ada treatment ini, treatment itu lalala, tapi itu ternyata bohongan gitu. Nah dengan gaji si dokter bohong-bohongan ini, gimana tanggapan lo dokter Ihsan? Itu parah sih maksud gue tuh kayak itu gede banget 78 juta. Gede banget ya. Oke lah kita ambil apa namanya pendapatan per kapita mereka emang mungkin udah gede ya. Iya dibandingkan sama bersama pendapatan per kapita sama Indonesia. Ya, betul. Tapi maksudnya itu jauh lebih besar dibandingkan lo menjadi dokter di Indonesia. Nah gimana tuh kalau dokter di Indonesia? Gini ya teman-teman harus paham dulu nih. Kita jadi dokter bukan kita pengen ganti-ganti mobil tiap hari. Tapi kita tuh sebagai dokter kita cuma pengen hidup layak. Ya kan? Nah, tadi kita udah bilang kalau misalkan negara ini ingin maju, maka ada 2 aspek harus diperhatikan. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Gak mungkin itu bisa negara ini maju, gak bisa. Kita lihat Vietnam sekarang, gimana negara itu menginvestasikan dalam bentuk pendidikan kesehatannya itu supaya mereka bisa maju. Bahkan PISA skor mereka lebih tinggi dibandingkan kita. Untuk sekarang ya? Untuk sekarang. Buat teman-teman yang nggak tahu, PISA itu tuh ada mata pelajaran kayak matematika, kemampuan analisis, sains, bener. dan segala macamnya. Betul. Jadi emang gimana cara kita pengen negara itu maju kalau misalkan kita nggak peduli dengan pendidikan dan kesehatan. Nah maka dari itu menggaji nakes itu adalah suatu keharusan oleh negara. Betul. Menggaji secara layak.
Betul. supaya orang tuh bisa hidup layak. Ketika orang itu bisa hidup layak, otomatis dia nggak akan mikirin hal lain kecuali dengan aspek kesehatan itu. Betul. Dan otomatis resultnya pasti akan jauh lebih optimal, itu kan. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan kondisi saat ini, kita tahu kalau masih banyak by data deh kita ngomongin tenaga kesehatan itu bukan hanya dokter, tapi ada bidan di situ, ada perawat, analis medis di situ, para supir ambulan di situ. Mereka masih dibayar dengan gaji di bawah UMR. Jauh dari kata sejahtera ya. Betul, jauh dari kata sejahtera. Dan itu adalah sebuah pertanyaan kayak kita pengen negara ini maju, tapi gimana kita menggaji mereka supaya bisa hidup layak aja kita nggak mau gitu loh. Kita nggak memberikan penghidupan yang layak kepada orang lain. Padahal Pancasila kita aja keadilan. Gitu. Gimana pertanyaan gue? Nah. Gitu. Terus habis itu kalau dibandingin sama mereka, katakan sekarang gue nih. Ini buat FYI juga ya, intermezzo buat teman-teman. Ketika kita bicara tentang sistem kesehatan di Indonesia, ini sebenarnya kita punya namanya Asuransi Kesehatan Nasional, namanya BPJS. Oke. BPJS adalah suatu badan ya, tapi sebenarnya sistemnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Aku sangat setuju, sangat suka dan sangat mengapresiasi dengan jaminan kesehatan nasional kita karena itu emang membantu. Sangat dan membantu. Jaminan kesehatan nasional itu adalah suatu amanat undang-undang yang memang negara itu harus kasih ke masyarakatnya. Betul. Karena kenapa harus ada jaminan kesehatan itu supaya orang yang awalnya sakit dia tidak jatuh miskin gitu. Itu emang ada suatu peran negara di situ. Nah, permasalahan adalah bagaimana cara kita untuk mengolah dana itu masih tidak optimal. Yang pertama adalah satu, pembiayaan kepada tenaga kesehatannya itu masih jauh dari kata layak. Misalkan ya seorang dokter, kita kerja di vaskes pertama. Vaskes pertama itu kayak klinik atau puskesmas. Masih banyak dokter-dokter itu yang dibayar cuman katakan 2.000 sampai 3.000 per pasien. Per pasien. Katakanlah satu hari berapa pasien tuh berarti? Itu 30 udah ngap-ngapan. Oh wow. Itu 30 udah ngap-ngapan. Jadi katakan pendapatnya kurang dari 100.000 per hari. Iya. Per pasien ya. Ini bukan berarti kita pengen kaya, enggak. Tapi sejahtera, kita pengen hidup sejahtera. Itu sejahtera. Betul. Dan BPJS itu baik banget. Maksudnya gue setuju dengan BPJS karena itu emang ngebantu banyak banget masyarakat. Tapi gimana caranya? Oke, kita ngebantu nih di satu sisi, tapi kita juga jangan merugikan orang lain. Kita harus mensejahterakan orang lain juga gitu. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan pendapatan yang seperti itu, yang bahkan dibodong ya, bahkan dibodong loh, penipuan ini yang tadi. Betul, itu tentu tidak adil gitu. Maksud gue tuh gitu. Iya. Gitu. Jadi emang sekarang PR-nya nih besar nih. Satu, oke lah, kita harus memperbaiki sistem kesehatan kita supaya jauh lebih inklusif, jauh lebih bisa menolong banyak orang, tapi dari segi pendanaan pun juga tidak membebani nakes supaya kita bisa hidup sejahtera. Betul. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Dr. Ihsan, everybody. Habis ini mau nyalon. Nyalon boleh nyalon. Iya kan. Treatment warna merah kuning hijau. Nah, bisa lah. Nyalon aja ya. Nyalon. Banyak kok. Iya, banyak yang nyalon murah kok. Benar. Creambath sekarang bisa ya kalau nggak salah ya. Iya. Betul. Dapat tunjangan juga di nyalon, nanti dapat tunjangan air minum, free gitu lah. Iya, dapat banyak lah gitu. Iya, oke, kembali lagi ke kasusnya tadi bahas mawar ya. Nah, mawar ini San, dia tuh akhirnya ketahuan San. Akhirnya alhamdulillahnya ketahuan. Nah, tapi yang kocaknya, dia tuh ketahuan pas dia tuh mau naik jabatan. Kan bukannya dia yang bikin ininya sendiri. Gue gak ngerti, maksud gue kayak udahlah kayak bodong naik jabatan, maksud gue kayak ya Allah nih bener-bener oke. Aneh sih. The fact that dia masih 18 tahun juga gitu. Kayak apa yang lo kejar di dunia ini? Kan? Naik jabatan. Maksud gue kayak lo bahkan gak belajar dengan serius untuk jadi dokter. Berarti dia mengejar jabatan. Benar dari kasus ini. Iya. Berarti yang tidak boleh adalah mengejar jabatan. Ketika mengejar jabatan Anda terjatuh. Dari sini. Betul. Ini konteksnya bahas kasus ini ya guys. Benar. Jadi ketika kehidupan ini apa sih yang kita cari dalam jabatan? Dia akan dibawa mati, benar gak? Iya, terus apa lagi tuh? Jadi gini. Jadi dia itu tuh mau apply buat posisi medical director resmi. Ini medical director berarti kalau di Indonesia apa? Mungkin ini kayak direktur bagian medis kali ya. Direktur bagian medis ya, gila. Terus akhirnya ketahuan nih. FBI lokal itu ngirim undercover agent gitu. Jadi kayak kalau di Indonesia apa ya?
Intel. apa sih? Intel gitu ya. Buat ngeselidiki ini orang beneran gak sih? Itu kayaknya udah kecium sasnya gitu loh. Karena dia bener-bener mau naik jabatan. Apa ya? Mungkin ini deh. Lo mungkin bisa lihat nggak? Bisa lihat mukanya mungkin. Boleh dibuka nggak Kak? Kayak di Teen Vogue itu. Lo lihat fisiknya dan perawakannya. Karena kan tadi lo bilang kan lo bisa mendeteksi kan? Ya mungkin dari foto siapa tahu gitu loh. Kita lihat dulu. Boleh. Oke kan ya, bisa. Enggak sih. Enggak ya, yang dia pakai. Nah, tuh yang kacamata, Kak. Iya. Nah. Gimana San? Ada medical directornya ada nggak? Jujur ya, kita nggak boleh ngeblame ya seseorang dari. Iya. Maksudnya kan gue nggak berhak bersuara nih. Tapi ya kan lo nih sebagai nakes gitu kan, kayak. Jujur kalau misalnya dari foto kita nggak bisa ngeblame juga ya, tapi mungkin dari cara dia berbicara, cara dia mendeliver apa yang menjadi ilmu dia gitu, mungkin bisa ketahuan. Tapi kalau lo tanya ke fotonya gue tuh dari kayak foto, masih. sebenarnya kalau gue sih gak yakin ya. Tapi mungkin ada satu hal yang lebih membuat orang yakin. Nih coba kita nonton dulu, San. Kita lihat bareng-bareng nih. Nah, akhirnya dia ditangkap sama FBI, guys. Finally, setelah 1 miliar loh. Lo kalau dapat 1 miliar mau ngapain, San? 1 miliar ya. Iya. Seenggaknya bukan buat naik jabatan sih. Cops sat in on gynecology. Oh, ini dia. Dia masalahnya dia standby di bagian ginekologi. Ini parah banget sih. Ginekologi tuh, lo tau obgyn nggak? Tahu. Obstetri dan ginekologi. Jadi kehamilan dan kandungan gitu loh. Astagfirullahalazim, oke. Ginekologi ya bagian ya kandungan Iya. Pasti examination tentang masalah itu gitu. Iya, betul. Jadi satu, dia palsu, yang kedua dia ada di bagian yang cukup sangat sensitif. Yang mana itu pasti ketika untuk mencapai ke tahap itu harus butuh edukasi yang banyak dan melakukan intervensi. Iya hal-hal tuh. Yang dia udah ditangkap tuh sama FBI. Oh bener. Pakai jas loh dia. Masih pakai. Dilepas dong minimal. Itu bohong itu. Oke. Jas putih ya, bukan jas merah ya. Jas merah jangan lupakan sejarah. Iya. Bahaya ya, agak pinggir jurang ya. Enggak. Jadi mungkin nanti judulnya podcast pinggir jurang. Gitu. Bisa banget. Iya. Nah, kita balik lagi ya. Jadi San, tadi yang dari video tadi kita lihat kan dia akhirnya ditangkap nih. Nah, tapi lucunya dia tuh pas ditangkap dia tuh bilang, "Saya tidak bersalah. Saya kan hanya pengusaha muda yang visioner." Kali Kayaknya gue kalau visioner mah gue juga udah bisa bangun gedung lantai 10. Gue juga kalau visioner mah gue dapat. Jujur ya, gue tidak bisa menegakkan diagnosa karena ya kalau based on cuman cerita gini aja kan kita nggak bisa ngambil konklusi. Iya. Kan. Tapi mungkin ya memang ada semacam waham kali ya, kayak pemahaman bahwa dia adalah dokter, gue bisa nolong orang lain, dan dia cukup pede dengan itu, dan mungkin sistem hukum dan kesehatannya miss di bagian situ. Walaupun US adalah sebuah sistem hukum yang established kan, suatu big question gitu. Apalagi dia bikin klinik. Iya. Aneh sih. Jadi menurut gue kayak gue ketawa lagi, sorry ya. Tapi maksud gue tuh lucu aja gitu loh, kayak bukan berarti gue bilangnya bukan berarti gue meremehkan kasus ini ya, tapi kayak ini ada satu miss yang gede. Iya, gede banget. Kayak lawak sih menurut gue, lawak di dianya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba dari aspek hukumnya kali ya. Jadi kita bahas dari aspek hukum. Nah, jadi ini tuh berlaku di Amerika. Jadi berlakulah hukum di negara bagian Florida karena terjadi di Florida kasusnya. Nah, tuduhan utamanya itu adalah yang pertama, praktek medis tanpa izin. Kedua, penipuan. Ketiga, penggelapan uang pasien. Nah, sanksinya dia tuh sempat dipenjara hampir 3 tahun dan dilarang praktek apapun terkait medis ya. Iya dong. Iyalah. Gue kayak, this is not a doctor, dude. Hello. Tapi praktek medis tanpa izin emang harus dengan izin ya, San, harusnya. Iya dong. Gimana proses untuk mendapatkan izin dokter itu berarti kayak disumpah dulu atau seperti apa gitu? Yang kayak tadi gue udah jelasin, kalau misalkan kita jadi dokter kan udah nih 5,5 tahun sekolah, dapat gelar dokter, tapi belum boleh praktek. Intinya adalah lo
belum boleh bebasnya karena ya lo nggak ada pengalaman lah intinya Betul. kayak gitu. Makanya lo harus ngambil pengalaman dulu selama setahun, kita sebut sebagai internship. Nah setelah internship itu which is 6,5 tahun, ya nanti akan ada tambahan-tambahan apa namanya sertifikasi lagi lah kita sebutnya, masalah jantung, masalah trauma, masalah K3 keselamatan kerja, apa yang K3 tuh kayak Keselamatan kecelakaan kerja apa gitu Iya, lah iya. pokoknya K3 itu. Ya udah nanti baru lo boleh kerja keluarin SIP intinya gitu lah. Setelah lo internship lo ngurus buat surat izin praktek, baru Benar. lo boleh praktek. Tapi nanti juga ditambah dengan lo ngambil sertifikasi tadi gitu. Berarti sepanjang itu ya. Penasaran gak sih kalau misalnya di Indonesia seperti apa, San? Kasusnya, kalau hukumnya sama di Indonesia, lo penasaran gak kira-kira? Hukum di Indonesia jujur pengen tahu sih. Pengen tahu ya, oke. Nah, kita Gimana sarjana hukum Oke, gini, Fakultas Sadam Permana. Hukum Universitas Indonesia Masya Allah. dengan benchmark saudaraku. Interupsi saudaraku. Tidak, terima kasih. Oke, jadi ini seorang sarjana hukum yang ngomong gak ya? Please. Oke, dengarkan ya semuanya. Jadi yang pertama, kita bahas di pasal 378. Apa tuh, J? Tentang apa? Masih ingat gak? Sarjana hukum Sarjana Fakultas hukum. Hukum Universitas Gajah UGM Mada. loh, iya. Mau in-frame gak? Kita kayak say hi gitu loh, kayak ini anak FHUGM nih guys. Halo Iya. teman-teman. FHUGM, yeay, FHUI, yeay. Oke, 378 itu tentang penipuan ya. Jadi isi pasal gini, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, ya, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Wow. Ini lo yang analisis sendiri. Ini memang udah ada pasalnya. Iya, oke. Ini emang pasalnya udah ada, gue tinggal bacain doang Maksud gue pasalnya. ini lo menganalisis semua masing-masing KUHP-nya lo yang turunin ini. Gue melihat, membandingkan. Oh, Jadi oke, ini oke. ada hukum. Jadi di Amerika kayak gini, gue kayak di Indonesia pakainya hukum-hukum ini. Oh. Anak hukum loh, Oke, ya oke, asli oke. loh. Nah, tapi ini menarik, San. Oke. Karena pasal berikutnya itu adalah tentang pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen menggunakan ijazah palsu. Ada efeknya deng itu. Ijazah. Gak bisa. Kasus ini ijazah palsunya bisa pidana 6 6 tahun. tahun, sumpah. Tapi pernah dengar gak sih waktu itu kayak ada kuliah abal-abal gitu Oh loh. tahu Tahu banget. kan? Yang Yang kayak dia tiba-tiba udah sarjana wisuda. kayak IPK-nya berapa nggak tahu. Iya. Kok bisa lo nggak tahu IPK ketika Terus dia lo diwawancarain. Iya, Lu belajar apa? nggak tahu. Terus kayak IPK-nya berapa belum keluar. Padahal dia udah toganya iya, udah digini. udah toga. Udah dipindahin. Apa Nah, bedanya toga di sini sama di sini? Coba jelasin. berarti dia itu belum sah menjadi sarjana. Setahu gue kalau udah dipindahin tuh kayak lo udah sah. Apa? Ada Title cerita lo. apa di balik itu? Hah? Dalam aspek hukum. Ah, Mungkin cerita sosiologi di balik itu. mungkin lebih ke ini aja langsung Oke, ya kak oke, ya, ya, tentang langsung ya. pemalsuan ijazah. Kelamaan ya, Iya, iya, kakak. benar. Intinya gue nggak tahu lah di Indonesia ini ada kasus pemalsuan ijazah atau enggak, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalaupun ada, ini pasalnya di pasal 263 KUHP Kalau pemalsuan terjadi. dokumen kalau terjadi menggunakan ijazah palsu pidananya 6 tahun. Again kita nggak tahu, tapi kalaupun ada ini. Oke. Gitu. Yang ketiga, Undang-Undang Praktek Kedokteran di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ini tuh wajib menggunakan surat tanda registrasi. Kalau nggak ada bisa dapat sanksi pidana 5 tahun dan denda 150 juta. Ini apa tuh San, si surat tanda registrasi itu? Jadi ketika kita udah menjadi dokter, tadi harus ada surat tanda registrasinya. Ya, lo registered as a doctor. Oke. Gitu. Jadi ya ketahuan aja gitu loh. Oke. Lo udah dalam berjuta ada ribuan dokter di Indonesia ini. Lo masuk ke dalam lo sistem itu? Iya gitu. Bisa di Dia search register- namanya dong, Iya Kak? bisa dicari namanya. Dan yang terakhir itu adalah ketika, karena parahnya San, dia ini si Mawar itu udah bikin kayak website khusus. Oh iya. Pokoknya kayak bener-bener Niat settle dan senian itu kan tadi katanya visioner. Dan kalau misalnya dia bikin kayak website palsu dan lain-lain, kalau di Indonesia itu bisa kena di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. ITE itu mau ada revisinya nggak sih? Setahu ada nggak ya? Belum. Belum. Setahu gue belum ada. Jadi masih yang menggunakan satu di Undang-Undang ITE yang lama gitu. Nah, kita bahas ke beberapa misteri-misteri yang menurut gue kocak. Kenapa dia bisa lolos dalam waktu yang cukup lama menjadi seorang dokter
sebodong itu gitu ya. Terus dia itu tampil cukup meyakinkan kayak pakai jas putih, pakai stetoskop, bikin website yang keren bahkan punya gelar PhD. Betul, 18 Di tahun usia ya. yang masih cukup muda 18 tahun. Soalnya Bahkan biasanya kita kalau PhD kan kita harus bikin semacam disertasi ya. Betul, Kita betul, membuat suatu teori baru. Teori gitu. baru, betul. Terus nggak mungkin dong kita nggak botak. Iya dong, rambut rontok Maksudnya dikit. kayak stres dan kayak Stres, kelihatan ya. gitu ya. Iya. Tapi ini kayak masih muda banget ya, 18 tahun. Sangat muda 18 tahun gitu. Bahkan Mungkin dia tadi udah meneliti dari masih merangkak. Betul. Betul. Kita nggak ada yang Kita tahu. nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Betul. Bahkan tadi pas Kita dia ditangkap berhusnuzon. husnuzon. Betul. Bahkan pas dia ditangkap masih dengan menggunakan maksud gue tuh gini loh. Dia kan berarti pinter ya, sudah membuat skenario yang segininya. Betul. Kenapa nggak sekarang jadi dokter aja sih? Maksud gue tuh kayak, iya nggak sih? Maksud gue kan kayak ujung-ujungnya dia ketemu pasien. Kayak ya udah dia tinggal belajar aja dulu Ya nggak sih? makanya mungkin dia pengen nge-bypass itu semua. Instan. Makanya yang instan tuh nggak boleh. Iya, nggak boleh, apalagi Ya. yang bisa merugikan orang lain. Terus kita juga ingin bertanya-tanya kira-kira motif si Mawar ini apa sih gitu. Dia tuh ingin membantu masyarakat gitu ya. Tapi kok begini? Oke, Dokter Ihsan. Lo sebenarnya prefer dipanggil Ihsan atau Dokter Ihsan sih harusnya? Boleh dong Dokter Iksan. Boleh, oh ya. Kan kita Untuk sekolah lama-lama. Oh bener, siap harus dok. Maaf, dok, siap. dihargain. Betul. Dok, gimana dok menurut dokter kayak kita udah membahas kasus ini secara bersama, apa tanggapan dokter dari kasus yang udah kita bahas ini? Baik, jadi gini teman-teman. Yang pertama, registrasi terhadap suatu profesi itu emang penting ya. Jadi kalau misalnya kita pengen berobat, kita juga harus tahu nih ini dokter bener atau kagak. Tapi yang kedua adalah tidak boleh kita membypass sesuatu yang belum waktunya. Betul. Sehingga ketika kita membypass sesuatu yang belum waktunya itu bisa aja merugikan orang lain, bukan hanya merugikan diri kita sendiri. Dan kita harus paham bahwasanya kemajuan suatu bangsa harus menitik beratkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dan gimana caranya kita untuk memberdayakan dan kita mensejahterakan orang yang ada di balik itu. Jadi makanya guru, tenaga kesehatan harus Terakan, sejahterakan, merdeka, sejahterakan guru dan tenaga kesehatan semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Ihsan. Mungkin dari gue ya, aku juga ingin ngingetin teman-teman, kepada teman-teman semua, kasus itu mengajarkan kita banyak hal. Tadi udah disampaikan oleh Dokter Ihsan juga. Komen dari aku boleh 2 juga deh. Yang pertama adalah jujur please. Bisa nggak sih kak? Hey, Betul. kak jujur kak gitu ya. Karena yang tadi dibilang kalau jujur itu bukan cuman kalau kita agak jujur itu merugikan diri kita, tapi merugikan orang lain juga. Betul. Gitu. Sama yang kedua, aduh ini paling penting banget, please, pendidikan itu paling penting untuk membangun tonggak dari kemajuan suatu bangsa. Setuju? Gimana kalau habis itu Jerome diundang ke sini? Bang Jero. Iya nggak sih? my God. Kita bicara tentang aspek Bisa pendidikan, banget. pendekatan pendidikan, Oke. kolaborasi dengan sektor kesehatan, Oke. gitu. Jadi- Kolaborasi dengan gizi. Bisa banget. Bisa Jadi banget. setelah ini Bang Jerome ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih banyak Dokter Ihsan. Terima kasih banyak. Terima kasih, banyak, terima Dok. kasih. Terima kasih Masya Allah. Terima Tabarakallah. Oke kasih. teman-teman semua, terima kasih banyak sudah membahas kasus ini secara bersama. Sampai bertemu di kasus hukum berikutnya. Dadah. Dah.